Mbak, gimana sorry. Iya. Oke, saya dapat surat tuh dari penjara ya, itu surat dari penjara ya? Iya, itu surat dari penjara yang ditulis sama kakak saya, terus dikirim ke KJRI gitu, terus dikirim ke keluarga di Indonesia sana, terus saya tadi dikirimi itu, katanya ya seperti itu. Kakak saya di sini ternyata overstay sudah beberapa bulan gitu, terus di penjara. Berarti ketangkep dia waktu kerja di restoran atau di mana? Berarti dia ketangkep terus di penjara berarti? Iya. Tertangkap itu terus di penjara dan tidak bisa menghubungi keluarga sama sekali. Oke. Terus ini baru bisa menulis surat itu. Bagaimana, Miss? Oke, berarti kan kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Kalau bekerja ilegal itu resikonya ya di penjara. Oke. Seperti yang dalam surat ini surat ini didapatkan dari mana sayang? Dari KJRI kah atau dari mana? Surat itu didapatkan dari KJRI karena kakak saya itu meminta tolong pada KJRI dan di ACC kemudian dikirim ke keluarganya gitu. Oke. 14.277. Oke, selama ini dia oke. Berarti nih selama ini kan belum ada yang besuk dia. Bener nggak sih? Belum ada karena tidak boleh dibesuk di sana. Bisa, Nduk. Kan ini dituliskan sama dia. Di penjara itu nggak boleh dibesuk kalau kamu tiba-tiba datang. Tapi kamu request, mbakmu itu request. Request itu artinya adalah dia menanyakan boleh nggak namanya Miss Yuni Andarwati terus namamu Markona untuk membesukmu. Itu biasanya boleh. Jadi kita ditelepon. Paham ya maksudku? Jadi kalau kamu tidak keberatan nih, kalau aku yang datang sendiri kan aku nggak tahu siapa dia, Mandok. Jadi kalau kamu tidak keberatan, kapan kamu libur nih? Terus habis itu? Biasanya 1 bulan sekali saya libur, Miss. Oke, terus habis itu nih kita kirim surat ke dia. Habis kirim surat ke dia, terus dia itu minta request sama penjara sana. Jadi, jadi baru bisa besuk. Kalau dia nggak request, kita nggak bisa besuk dia. Berarti kalau ini sudah kirim surat ini berarti dia sudah request gitu ya? Ya belum. Dia mengajari kita bagaimana request. Kita harus nulis surat balik ke dia, kirim surat balik ke dia, termasuk KTP-mu. Kan dia pasti punya namamu, terus nomor teleponmu. Terus habis itu kalau kamu tidak keberatan, suruh dia juga nulis namanya Miss Yuni. Jadi kita berdua pingin besok dia. Begitu ya? Iya. Jadi setelah itu surat diterima oleh dia. Habis itu dia ngomong sama petugas lapas. Pak De, saya itu mau Yuni Andarwati dan Markona ini membesuk saya. Nah, ini nomor teleponnya. Nah, setelah itu dia akan telepon kita. Baru kita diizinkan untuk membesuk dia. Itu peraturannya ada di sini. Jadi tidak tiba ujuk-ujuk kita datang gitu enggak. Jadi yang nelpon kita itu imigrasi. Begitu ya. Betul. Ini kan dijelaskan di suratnya, Dok. Sebentar ya. Iya. Nah, ini tidak bisa visit orang dalam tahanan kalau tidak saya request dulu. Artinya adalah dia yang minta. Bukan kita yang minta. Tapi kan dia nggak punya nama lengkap kita dan nomor telepon kita. Jadi makanya kapan sampean ada waktu datang ke studioku. Kita buat surat request. Kan Koko Thomas bisa nulis dalam bahasa Cina juga. Jadi biar dikirimkan sama Koko Thomas. Iya, Miss. Jadi kalau kamu pingin besuk dia, setidaknya seperti itu. Karena dulu saya pernah juga besuk orang seperti itu gitu loh. Iya. Kamu memang butuh didampingi Miss Yuni nggak apa-apa, tak dampingi. Kamu pingin berangkat sendiri juga nggak apa-apa. Oh ya, saya ini masih non-Miss di sini, jadi masih baru gitu, jadi nggak tahu jalan kemana-mana. Misal nanti aku minta tolong sama Miss Yuni bisa ya? Bisa, nggak apa-apa. Iya. Terus keluargamu seperti apa, Dok? Keluargamu gimana?
Keluargamu gimana? Ada informasi tentang keluargamu atau cuman dapat surat ini aja? Cuma dapat surat ini saja ya, itu informasinya ya keluarga di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain Miss, kan nggak ngerti di sini tuh bagaimana begitu peraturannya, bagaimana itu nggak ngerti, yang di Indonesia itu nggak tahu. Jadi ya minta tolong sama saya, sedangkan saya di sini juga bagaimana ya soalnya di sini juga kerja, kalau nggak libur kan ya nggak bisa nyelonong gitu saja begitu. Jadi ya saya suruh sabar dulu, nanti aku minta tolong sama Miss Yuni, aku bilang gitu. Loh, kok kamu tahu aku dari mana sayang? Kamu tahu aku dari mana? Aku tahu Miss Yuni itu dari YouTube, dari Facebook. Aku dapat nomor ini dari Facebook, Miss. Oh, oke. Terus biar keluarganya tenang nih, bapak ibumu teleponan sekarang aja. Biar mereka nggak khawatir. Bisa nggak teleponan sekarang? Disatukan sama Miss Yuni. Disatukan sama Miss Yuni gitu. Iya. Bagaimana ya caranya? Ditambah itu. Ada nomor WhatsApp-nya itu, Miss. Iya, ditambah itu. Ke keluarga. Tambahan. Ada nggak? Iya. Biar keluargamu kan nggak khawatir gitu loh. Iya. Ini aku tambah. Enggak angkat ya. Masih sibuk mungkin. Jadi kamu berpikir bahwa telepon Miss Yuni aja gitu? Iya. Saya berpikir minta tolong sama Miss Yuni aja. Soalnya saya itu di sini kan ya nggak punya teman. Ya cuma punya teman mungkin ya nggak tahu caranya bagaimana begitu ya Miss. Kalau Miss Yuni misalnya lebih mengerti lah masalah kasus-kasus seperti ini. Jadi saya tuh berusaha untuk menghubungi Miss Yuni saja bagaimana gitu. Oke, sebenarnya kalau dibilang Miss Yuni juga nggak pinter-pinter amat. Itu semua dari pengalaman juga. Jadi kita sama-sama mencari pengalaman. Dan di sini cuman bedanya kan Miss Yuni ada waktu, terus anaknya Miss Yuni kan bisa bahasa Cina. Jadi lebih gampang lagi untuk menanyakan dan kasusnya seperti apa. Bener nggak sih? Iya begitu Miss. Jadi tak simpen dulu nih nomormu. Kalau keluargamu sudah bisa dihubungin, ntar telepon aku balik ya sayangnya. Iya Miss, terima kasih Miss. Udah nggak usah khawatir ini ya. Ini juga tidak bisa ditambahkan kok. Ya udah nggak apa-apa. Tidak angkat ini orangnya. Ya udah nggak apa-apa. Ntar mungkin sebentar lagi diangkat. Ntar telepon aku ya. Iya Miss, terima kasih terima ya kasih, Miss. Alhamdulillah bisa menyambung sama Miss Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya. Oke, jadi kaget saya dapat surat nih dari mbaknya yang menyatakan bahwa saudaranya ada di kantor polisi. Di penjara langsung ya ini. Sebentar ya. Saudara di penjara. Jadi mbaknya ini di penjara selama 10 bulan. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu bilang berhati-hati melakukan pekerjaan ilegal, dan kalau kalian terus melanggar, maka kalian akan dipenjara seperti ini 10 bulan Mbak penjaranya, tidak main-main ya. Jadi selama ini banyak orang OS aja deh, nggak apa-apa, enak nyaman. Ya karena kalian tidak tahu resikonya, makanya ngomongnya enak dan nyaman aja, padahal kan resikonya sangat berat sekali ya Mbak ya. Jadi saya selalu berpikir bahwa berhati-hati dalam setiap tindakan, berhati-hati dalam setiap kelakuan kita, karena kelakuan kita ini mencerminkan 5 tahun ke depan. Atau apa yang kita lakukan hari ini itu akan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun akan punya akibat yang akan fatal buat diri kita. Nah kalau sudah di penjara akhirnya di blacklist, nggak bisa datang lagi ke Hong Kong kan, rugi. Nggak apa-apa itu kayak bau, memang temanya. Ya wes dadah. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, karena saya tidak ingin penyesalan ada di luar ya Mbak ya. Di luar maksudnya di belakang. Jadi penyesalan selalu ada di belakang. Dan ya kalau masuk penjara termasuk bad record ya, karena bekerja ilegal. Jadi lebih berhati-hati dalam segala hal dan tindakan. Akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang miris, masih belum sempat saya up karena mungkin kesibukan saya di rumah. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.